Oke, kita bahas soal nomor 1. Besar medan yang dirasakan titik sejauh 30 cm dari benda. Jadi ada benda ya. Terus pertanyaannya medan di sini. Jadi ini medan sensor ya. Karena muatannya positif, jadi muatan positif pasti sifatnya menyebar. Karena menyebar, maka di sini akan merasakan ke arah kanan. E. Ya, besarnya E adalah 9 kali 10 9 dikali muatannya 3 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya 30 cm atau 3 10 pangkat min 1 kuadrat. Ya, jadi kalau ini dikuadratin dapat 9 dicoret, jadi hasilnya adalah 3 10 pangkat 9 dengan 6 tentu saja jadi pangkat 3, ini pangkat min 2 naik ke atas jadi pangkat plus 2, jadi pangkat 5 ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya mirip. Jadi kita coba bedakan warnanya ya. Dari titik A, karena si 4 mikro. 4 mikro ini kan sifatnya positif ya. Positif itu berarti dia menyebar. Karena dia menyebar, maka kita berikan ke arah kanan. Nah, ini kita sebut E1 gitu. Terus karena E2 kemana? Ini negatif ya. Karena ini negatif berarti dia narik gitu. Ya, karena dia narik maka dia ke kiri. Jadi kita punya E2. Nah, berarti kita hitung dulu ya. E total adalah E1 dikurangi E2, yakni 9 10 9 dikali Q-nya yang pertama tadi 4 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya bukan 3 ya, jaraknya adalah 6. Kenapa jaraknya 6? Karena jaraknya dari titik A sampai ke si 4 mikro ini. Jadi 6 10 pangkat min 4 pangkat min 2. Min 1 pangkat 2 dikurangi 9 10 pangkat 9 dikalikan dengan 1 10 pangkat min 6. Jadi 1 walaupun ini tulisannya minus 1. Ya, walaupun tulisannya minus 1 tapi tetap ngisinya 1 saja karena 1 itu hanya arah berupa vektor. Kemudian kita masukin jaraknya dari titik itu, titik A menuju ke 1 mikro. Itu kan jaraknya 3. Jadi 30 cm atau 0,3 atau 3 10 pangkat min 1. Jadi kalau ini kalikan 36 dicoret dengan 6 kuadrat. 9 dicoret dengan kuadrat. Nah, jadi ini hasilnya adalah 10 pangkat 5 dikurangi 1 10 pangkat 5. Jadi hasilnya 0. Lanjut. Ada pernyataan seperti ini. Dua buah medan totalnya harus 0. Bagaimana caranya supaya 0? Berarti kalau kita kasih nama muatan 1 ini kan muatan plus. Muatan plus itu akan menolak. Jadi di sini muatan 1 juga plus. Muatan 2 itu plus juga ke arah kiri. Jadi tertolak ke kiri. Akibatnya E1 harus sama dengan E2. Yang mana rumusnya adalah K per R kuadrat. K per R kuadrat. Kita coret K-nya karena pasti sama. Q1-nya berapa? 4 mikro. Yang kanannya 1 mikro. Atau 1 kali 10 pangkat min 6 juga. Sama-sama 10 pangkat min 6. Terus jaraknya, yang pertama itu adalah X kuadrat. Jarak yang kedua adalah 30 min X kuadrat. Karena kita mencari X-nya, supaya tidak ada kuadratnya, kita akar semua ya. Jadi hasilnya adalah 2 per X sama dengan 1 per 30 min X. Kita kali silang, jadinya 60 min 2X sama dengan X. Pindah ruas ke kiri jadinya 3X sama dengan 60, sehingga X-nya adalah 20 cm. Kita lihat soal berikutnya tentang besar gaya. Besar gaya itu harus dicari F. F itu berupa interaksi. Interaksi oleh siapa? Interaksi di titik Q3. Q3 itu berinteraksi dengan Q1. Lihat, negatif dengan positif berarti saling tarik-menarik. Saling. Berarti kalau kita tanya Q3, dia ditarik oleh Q1. Q1 juga ditarik oleh Q3.
Nah, kebetulan pertanyaannya di Q3. Berarti Q3 ditarik oleh Q1. Q3 dengan Q2 tarik-menarik juga. Berarti gambarnya si Q3 ditarik oleh Q2. Nah, berarti bukan berdasarkan muatan apa, tapi apa dengan apa, atau interaksinya bagaimana. Nah, sementara ini kita gambarkan bahwa ada dua gaya membentuk sudut. Berarti kita perlu mengingat cara menulis resultan. Resultan adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos dari 60 derajat. Nah, A itu maksudnya yang ini, B yang ini. Kita cari dulu F1 dengan 3 ya, yakni 9, 10, 9 dikali 14 dikali 20 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Bapak jadikan satu aja ya, kita jadikan satu aja. Jaraknya 4 cm, berarti 4, 10 pangkat min 2 kuadrat. F oleh 32 sama ya, 10 pangkat 9, 14-nya kita ganti dengan 3,5 dikali 20, 10 pangkat min 12 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, kita sederhanakan. Apa yang sama? Hampir sama semua kecuali angka 14 dan 3,5. 14 dan 3,5 kelipatan berapa? Oh, ini 4, ini 1. Jadi kita bisa anggap ini yang atas 4, yang bawah 1. Jadi kita carikan bahwa resultan adalah jadi ini 1 kali 3,5 ya. Ini 4 kali 3,5. Nah, kita masukin 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikali 1 dikali cos 60. Nanti kalau ini udah berhasil dapat angkanya, kita kalikan kembali. Kalikan dengan angka yang belum masuk ke akar. Ya, dikali 3,5 dikali 20 kali 10 pangkat min 12. Dibagi dengan 4, 10 pangkat min 2 pangkat 2. Seperti itu saja. Lanjut soal berikutnya. Dua buah muatan negatif masing-masing 3 mikro dan 5 mikro terpisah pada jarak. Nah, ini karena sama-sama positif, berarti mereka saling tolak-menolak. Oh, tidak ditanyakan, cuma ditanyakan gayanya saja. Ya, berarti tinggal K Q per R kuadrat. 9, 10, 9 dikali 3, 10 min 6, 5, 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya 3, 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi hasilnya kita coret ya. 3 kali 5 itu 15. 10 pangkat ini pangkat min 12 dengan pangkat 9 itu pangkat min 3. Terus ini pangkat 2 naik ke atas jadinya pangkat 2. Jadinya hasilnya pangkat min 1 atau 1,5 Newton. Kemudian yang ke-6 ya, jumlah awal memiliki muatan 12 kolom dan beda potensialnya adalah 8. Nah, energi potensial adalah K Q per R, sedangkan V adalah K Q per R. Bisa dilihat di sini bahwa angka ini, huruf ini, K Q per R ini kan sebenarnya V. Jadi EP itu sederhananya adalah V dikali Q. V-nya sendiri ada 8, 10 pangkat 6 dan Q-nya adalah 12. Jadi hasilnya adalah 96, 10 pangkat 6. Soal selanjutnya. Selanjutnya ada gambar seperti ini. Bapak mau ingatkan kembali sambil membahas ya. Jadi kalau ada seri seperti ini, kalian harus membayangkan bahwa ini itu punya Q yang sama antara Q total dengan Q1 sama dengan Q2 maupun sampai ada 3 ada berapapun sama Q-nya ya. Sedangkan kalau bentuknya paralel itu mereka nggak punya Q yang sama, tapi mereka punya V yang sama. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. V yang sama atau potensial yang sama. Nah, karena ini bentuknya yang ini, maka kita harus perhatikan Q gimana cara Q? Ya, ini C kali V. C mana? C total. Stop dulu, kita hitung dulu C totalnya. Bagaimana cara menghitung C total? Karena ini bentuknya seri, kita pakai seper ya. 1 per C sama dengan 1/3 tambah 1/6.
Disamain semua, 6, 2 tambah 1 berarti 3/6, kita balik. Nah, berarti C-nya adalah 6/3 sama dengan 2. 2 apa? 2 mikro. Maka kita kembalikan lagi ke sini, Q sama dengan 2 mikro dikali 3, yakni 6 mikrofarad. Kalau itu sudah terpenuhi, bagaimana? Mudah. Total kapasitas kapasitor udah dapat tadi 2 mikro. 2 mikrofarad ya, jadi nggak perlu pakai mikro lagi. 2 mikrofarad. Terus pertanyaan selanjutnya, tegangan pada kapasitor 1. Kita tahu di kapasitor 1 maupun 2 ini kapasitasnya sama dengan kapasitas total. Jadi kalau kapasitas sama dengan muatan total. Muatan totalnya adalah 6 mikrokolom. Berarti 6 mikro juga di sini. Ini juga 6 mikro. Di total juga 6 mikro. Yang ditanyakan adalah di C1, padahal muatan adalah C kali V. 6 mikro sama dengan 3 mikro dikali V. Otomatis V-nya dapat 2. Fokus ke sini lagi ya. Jadi dari sini tadi. Soal selanjutnya tentang gaya lagi. Jadi seumpamanya awalnya gini. F sama dengan F K Q kali 2Q dibagi R kuadrat. Ini awalnya. Kemudian diubah menjadi boleh pakai perbandingan boleh. Tapi kalau biar terlihat seperti ini ya. Jika muatan pertama dikali 4, berarti jadi 4Q. Muatan kedua dikali 9, berarti jadi 18Q. Dan jaraknya menjadi 3 kali lipat, berarti 3R kuadrat. Nah, kita tulis ya di sini 2Kq per R kuadrat. Sedangkan yang ini jadi berapa ini? 4 kali 18 dibagi 3. Jadi hasilnya 8Kq per R kuadrat. Ya, kan dibagi 9. 4 kali 18 bagi 9, ini 9. Jadi dari 2 ke 8 berapa kali lipat? 4 kali lipat. Jadi fokus melihat angkanya saja. Tuh, awalnya 2 kaki menjadi 8 kaki. Selanjutnya, pernyataan mana saja yang merupakan cara untuk memperbesar kapasitas kapasitor? Karena kapasitas kapasitor adalah C mu epsilon 0 kali A per D. Jadi caranya ya diisi dengan dielektrik yang lebih bagus atau lebih kuat ya, dielektrik. Kemudian perbesar luasnya. Kemudian pembagi berarti perkecil jarak. Tapi nggak cuma itu, karena rumus C adalah C1 tambah C2 tambah C3. Kapan penjumlahan seperti ini? Saat paralel. Jadi gunakan format paralel. Selanjutnya tentang medan listrik. Medan listrik sama kayak tadi ya. Tapi ingat, medan listrik itu fokus sama sumber-sumbernya. Ini positif berarti nyebar. Medan ya, beda sama gaya. Terus ini negatif, berarti dia medannya masuk. Nah, gara-gara itu berarti ini naik ke atas, terus gara-gara yang kanan dia ke kiri. Bapak tulis ini E1, yang satunya E2. Setelah kita udah tahu E1 sama E2-nya, kita tulis dong. E1 sama dengan kaki per R kuadrat alias 9 kali 10 pangkat 9, 12, 10 pangkat min 6, jaraknya 30 cm, berarti 3, 10 pangkat min 1 kuadrat. Sedangkan E2-nya adalah kaki per R kuadrat atau 9, 10 pangkat 9 kali 16 ya, 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, angka yang berbeda angka berapa? 12 dan 16. Nah, karena bentuknya ke sini saling siku-siku, berarti kita pakai Pitagoras. Jadi E totalnya adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Dikali apa? Dikali sisanya. Sisanya adalah 9, 10, 9, 10 pangkat min 6, dan
3 kuadrat kan 9 tuh, 10 pangkat min 2. Jadi pangkat 5 ya nanti akhirnya. 12 kuadrat tambah 16 kuadrat itu kan 20. 20 10 pangkat 5 atau 2 10 pangkat 6. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Selanjutnya medan yang dihasilkan titik A. Nah, ini mirip yang sebelumnya, tapi ini angkanya ada yang beda nih di sebelah sini. Jadi dia akan ditolak oleh yang pertama E1 dan akan ditarik oleh E yang kedua. Kita tulis ya. Jadi E1 adalah 9 10 9 dikali 4 10 pangkat min 6, jaraknya 6 cm ya. Kemudian E2 nah, karena kita sebelumnya sudah belajar itu tadi, berarti kita sudah tahu bahwa mereka saling dikurangi. Jadi E total itu hanyalah ini dikurangi sama E2 yang warna merah itu ya. Jadi 9 10 9 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 per jaraknya adalah 3 cm 30 cm atau 3 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, ini dikuadratin habis, min 2 dengan min 6 jadinya min 4, ini jadinya 5 ya. 2 10 pangkat 5, yang kiri ini jadinya 10 ya. Maaf 36 dibagi 6 itu akhirnya jadinya 1 dikali 10 pangkat. Ini pangkat min 2 dengan min 6 jadinya pangkat min 4, min 4 dengan 9 jadi pangkat 5. Jadi hasilnya adalah minus 1 10 pangkat 5. Ini adalah vektornya ke kiri. Artinya besar mana antara E2 dengan E1? Jadi E2 sama E1 besar mana? Nah, kita lihat tadi yang kita anggap sebagai positif siapa? E1. Berarti ini yang 2 10 pangkat 5, yang ke kanan adalah 1 kali 10 pangkat 5. Jadi dari gambar aja kelihatan bahwa lebih kuat yang kiri. Jadi totalnya bakal ke kiri medannya. Selanjutnya sebuah kapasitor. Nah, persamaan sebelumnya adalah C epsilon 0 A per D. Jadi epsilon 0-nya kan 8,8 10 pangkat min 12. Luasnya 4, jaraknya 4,4 mm 10 pangkat min 3. Ini dicoret dapat 2, 2 kali 4 8 10 pangkat min 9. Sedangkan yang bawahnya bedanya di mana? Bedanya di sini. Epsilon 0-nya enggak epsilon, tapi dikali 2,5. Luasnya tetap 4. Ini ya 2,5 ya, dibagi 4,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi epsilon 0 nya kita keisi juga. Berapa angka epsilon 0? 8,8 10 pangkat min 12. Ini kan dicoret dapat 2. Jadi 2 dikali 2,5 dikali 4 dikali 10 pangkat min 9. Jadi hasilnya adalah berapa ini? 5 kali 4 20 kali 10 pangkat min 9 alias 2 kali 10 pangkat min 8. Kita lanjutkan lagi. Perbandingan R1 dan R2 agar titik A tidak mengalami medan listrik. Tidak mengalami medan listrik. Tadi sudah ada ya. Tidak mengalami itu berarti totalnya 0. Berarti ini kita sebut namanya 1, ini sifatnya 2. Si 1 itu kan sifatnya positif. Berarti dia menyebar. Menyebar kemana? Ya ke kanan. Yang ini positif juga, nyebar. Jadi ke kiri ya. Jadi supaya sama E1 itu harus sama dengan E2. Jadi totalnya 0. Kaki per R kuadrat. K-nya udah pasti sama. Tinggal Q-nya aja. 2 mikro 8 mikro dibagi jaraknya R1. R1 kita nggak tahu nih. Per R2 kuadrat. Nah, supaya bisa diselesaikan, kita akar dulu kayak tadi. Bisa nggak 2 tambah 8 di akar? Nggak bisa. Ya berarti nanti dulu pelan-pelan. Bisa juga dengan cara disederhanakan dulu. 2 dengan 8, 1 dan 4. Jadi hasilnya adalah 1 per R1 kuadrat sama dengan 4 per R2 kuadrat. Jadi perbandingannya adalah R1 banding R2. Kita tulis yang bagus. Berarti R1 banding R2 kuadrat sama dengan 1 banding 4. Kalau kita butuh R1-nya aja gimana? Di akar. Jadinya 1 per 2.
Nah, cukup ya penjelasannya. Semoga nanti pas mengerjakan lagi tentang list statis bisa bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.